Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Putri Rahayu dengan NIM 12320200014 dari kelas PAI 1A Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab soal untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pertanyaannya adalah, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya adalah, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Oke, diulangi pertanyaannya, yaitu di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Baik, jawabannya adalah masyarakat pada saat ini seringkali menganggap bahwa hak asasi manusia atau HAM tidak relevan untuk dijalankan dalam Islam dengan alasan konsep HAM berasal dari pemikiran Barat. Hal ini disebabkan para pemuda tidak memahami konsep HAM secara benar. Padahal seharusnya Islam menggunakan konsep tersebut untuk menghadapi gejolak dan masalah sosial, terutama saat berhubungan dengan masalah agama di Indonesia. Justru Islam mendukung hak asasi manusia, bahwa dengan adanya hukum Islam, HAM bisa lebih dipertanggungjawabkan. Karena aturan-aturan Islam bukan bermaksud untuk melanggar HAM, tetapi memberikan pedoman bagaimana sebenarnya hak asasi manusia itu dapat diterapkan dengan benar. Nah, contoh pelanggaran HAM bukan dari segi agama, contohnya adalah penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, penahanan sembarangan, dan berbagai tindakan lain yang melanggar hak-hak individu. Adapun contoh keselarasan antara HAM dan agama, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat 1, yang tertulis setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ayat kedua tertulis negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaan itu. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Baik, akan saya jawab. Lembaga eksekutif merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintahan, dan non-kementerian, presiden dan wakil presiden yang memimpin dalam lembaga ini. Nah, mencapai tujuan lembaga eksekutif yaitu menjalankan kebijakan dan program-program pemerintah serta menjaga keamanan dan ketertiban di negara tersebut. Baik, lanjut ke lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Nah, lembaga legislatif ini contohnya antara lain MPR, DPR, dan DPD, membuat undang-undang dan menentukan suatu kebijakan sehingga lembaga legislatif mempunyai hak inisiatif. Baik, yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang bersifat untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan.
Dalam menjalankan tugas lembaga yudikatif ini, lembaga yudikatif bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintahan. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mereka memutuskan perkara hukum berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi atau pemulihan yang sesuai bagi pelanggaran hukum. Soal yang ketiga yaitu, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya adalah, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Baik, izinkan saya menjawab. Saya setuju dengan pendapat Dawam Raharja karena yaitu agama sebagai sumbernya. Masyarakat madani adalah model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad selepas hijrah ke Madinah. Dunia mengakuinya sebagai model masyarakat yang paling maju pada saat itu. Pola masyarakat madani oleh orang barat kini disepadankan dengan civil society yang dipandang modern oleh mereka. Adapun peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu dengan cara menciptakan kerukunan antara umat beragama, menumbuhkan sikap saling toleransi antara umat beragama dan saling pengertian antara umat beragama, serta menumbuhkan sikap demokratis. Dan saya pun setuju bahwa peradaban sebagai prosesnya. Ciri utama masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami serta menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Dan saya pun setuju bahwa masyarakat kota sebagai hasilnya. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Hal tersebut dapat terjadi jika ada nuansa yang bisa membuat hak serta kewajiban individu terjaga dengan sangat baik. Artinya, masyarakat madani perlu menyeimbangkan antara hak serta kewajibannya. Soal yang keempat yaitu, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jawabannya adalah, upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda adalah dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.